أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Saya Wahidah Rustam. Orang tua saya memberikan nama itu Wahidah, dari bahasa Arab itu artinya wahid, satu. Dan dalam keluarga saya adalah anak perempuan satu-satunya. Karena saya adalah anak perempuan satu-satunya, maka keluarga saya memberikan amanah yang cukup besar terhadap saya, baik saya sebagai seorang perempuan muslim ataupun sebagai seorang anak perempuan dalam konteks budaya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu kan perempuan, budaya yang sangat patriarki, menempatkan perempuan itu sebagai subordinat, belum lagi ketika perempuan itu adalah dalam kategori keluarga yang miskin, yang tidak memiliki pendidikan dan sebagainya, membuat dia semakin terpuruk dan termarginalkan. Saat saya mendengar bahwa Siti ini adalah seorang perempuan dan seorang anak, dan juga dia adalah seorang muslim, saya merasa kenapa hukum kita ini begitu penuh dengan kekerasan. Padahal yang saya pahami bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang menghargai hak asasi manusia, menghargai keberagaman, menghargai perempuan. Memang Islam itu adalah sebuah agama yang bermakna kasih sayang. Tapi dalam kasus Siti ini, sepertinya itu semua tidak ada. Itu semua muncul keegoan, muncul rasa bahwa sayalah penguasa, muncul keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga saya bisa dikenal dan sebagainya. Ya akhirnya yang menjadi korban si Siti ini. Karena istilahnya kepala desa itu masih punya harisma untuk dalam suatu persoalan bahwa yang memutuskan suatu permasalahan itu adalah, kalau sudah Pak Desa sudah memutuskan, itulah yang kita ikuti. Nah, itu masih ada. Sekali lagi bahwa negara kita ini bukanlah negara muslim. Desa Padang ditunjuk sebagai desa muslim. Di desa muslim, pemerintah daerah memberikan keluasan, memberikan wewenang untuk mengatur desanya sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Yang kedua, yang namanya desa muslim itu harus perlakuannya betul-betul secara muslim, untuk menjadikan perlakuan itu menjadi muslim yang sebenarnya, maka kita harus membuat aturan, karena pasti ada pelanggaran yang yang tidak sesuai lagi dengan hukum Islam. Iya Bu.
Dalam perjalanan saya, sejak saya mengetahui bahwa Siti menjadi salah seorang korban hukum cambuk, saya mencoba untuk menemui kepala desa. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan dia, mengapa sehingga desa ini memiliki hukuman cambuk. Terbentuknya desa muslim, otomatis itu kita berupaya memberikan wacana atau pemahaman dan aturan itu yang mendekati hukum Islam. Cuma kita tidak terlalu jauh mendalam secara pas bahwa hukum Islam yang seperti itu, yang benar itu, yang 100% hukum Islam itu masih kita bertahap. Jujur di hati kecil saya dan teman-teman yang sempat menemui Siti itu merasa sangat teriris ya di dalam hati. Bisanya anak seperti ini itu tidak adalah perlakuan khusus kalau dia adalah sebagai seorang anak, sebagai seorang perempuan, di mana dia harus mendapatkan pembelaan yang seharusnya memang itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia. Masuk ke rumahnya di belakang yang rumah batu atau yang rumah batu. Yang rumah batu, rumahnya memang itu laki-laki situ. Saudaranya. Oh, saudaranya. Iya. Terus memang tiap malam Fatma pergi nonton sana. Iya, tiap malam. Tiap malam. Terus malam itu bagaimana kejadiannya? Hanya berdua saja memang atau ada orang lain? Berdua nonton. Terus Tidak banyak orang. Ya, saya mau kencing, saya keluar dari rumah itu. Dari rumah itu. Terus Nggak tahu nih. Dia juga tidak kuliah. Dia menarik saya. Dia tarik bagian mana mau dia tarik? Langsung kok dia tarik? Iya, kiri. Tangan. Saya bilang saya mau pergi nonton. Saya mau masuk nonton. Dia bilang sebentar pergi. Terus situ mina lihat mak omku. Oh, berarti hanya begitu langsung kok dilihat ommu. Iya. Langsung? Tak mungkin takut mi. Lari. Sama-sama kok dia yang tarik kok lari. Iya. Kebun juga. Iya, kebun samping rumahnya. Kok terus di kebun itu berapa lama kok berdiri? Tidak. Cuma berlari langsung pergi ke rumahnya Sumrah. Kok tidak pulang ke sini? Takut sama om. Iya. Di rumah Kamu dikejar. Saya bilang bukan. Saya cuma pergi. Saya cuma dari makan sup. Ya, kalau persoalan yang begini sebenarnya sulit, memang sulit untuk dideteksi pelaku. Karena hanya mungkin dia berduaan, tapi gejalanya itu bisa dilihat bahwa sebelumnya itu memang sering sama. Memang berteman baik, atau memang sering dibonceng pergi ke bira misalnya, seperti itu. Tapi setelah kita panggil, kadang juga setelah kita panggil, dia tidak memenuhi panggilan. Kalau dia tidak memenuhi panggilan, berarti kecurigaan kita sudah benar bahwa memang dia pelakunya. Itu kalau dicambuk, tangan ini tidak terbuka. berarti Artinya kalau sakitnya tidak terlalu sakit, cuma iya maksudnya begitu untuk supaya jerah orang lain dan disaksikan oleh orang banyak, memang gitu jerah. Ada juga bisa juga lurus tapi tidak bisa. Kami dari pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa atau BPD waktu itu, sekarang berubah namanya Badan Permusyawaratan Desa. Setelah disahkan itu peraturan desa, maka dari pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang hukum atau sanksi hukum Islam, yaitu hukum cambuk bagi pelanggaran syariah. Selain kepala desa, saya juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Badan Perwakilan Desa 2 orang, dan kemudian juga mencoba untuk menemui tokoh masyarakat
dan pemerintah kabupaten dalam hal ini bagian hukum. Apakah Bapak sudah pernah melihat dokumen peraturan desa tersebut? Kalau untuk dokumen untuk peraturan desa sampai saat ini belum pernah lihat. Jadi Bapak belum pernah membaca? Belum. Tapi penerapannya sudah pernah lihat itu seperti itu. Untuk BPD yang lama ya tidak pernah juga menyampaikan bahwa ada peraturan desa yang telah dibuatkan seperti ini. Sampai sekarang Bapak belum menerima arsip itu? Belum. Jadi Bapak dulu sudah menjadi anggota BPD, belum melihat dokumen itu dan belum pernah membacanya juga? Iya. Kalau diskusi dengan sesama anggota BPD yang lain belum pernah mendiskusikan soal peraturan desa ini? Belum pernah ya, berarti tidak saya boleh mengatakan kalau ini tidak tersosialisasikan kepada sesama anggota BPD? Saya kurang tahu juga bahwa itu kurang terrealisasi, atau mungkin dia sosialisasikan tapi mungkin saya tidak hadir pada saat itu, karena sampai sekarang saya memang belum tahu itu bilang ada peraturan desa yang telah diberikan kepada BPD itu sendiri. Belum pernah melihat itu perdesnya, kemudian pelaksanaan hukuman cambuknya. Karena itu cuma orang-orang tertentu yang tahu, banyak masyarakat desa Padang yang tidak tahu. Saya saja yang aktif, masih ada peraturan desa yang tidak saya tahu. Pada saat itu dia tidak hadir, tapi kita panggil tapi tidak hadir. Seperti itu Nur Laila, Safia, itu semua. Tapi kita sampaikan kepada bahwa yang setelah kita buat itu kita sampaikan bahwa ini sudah ada hukum. Sebelum ditetapkan, kami pun di kabupaten tidak mengetahui hal ini. Dan dalam dalam komunikasi informasi dari kepala desa, kemudian BPD, kemudian tokoh masyarakat, dan kemudian bagian hukum, itu ternyata kalau saya melihatnya bahwa ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah desa. Tapi Bapak sudah pernah menghadiri sebagai saksi ya Pak? Iya. Pada saat eksekusi hukum cambuk terhadap perempuan yang tuduhan berzina. Iya. Yang baru-baru ini. Saya kurang tahu namanya itu, tapi memang itu hari saya kebetulan hadir dan dia dilaksanakan oleh Pak Desa itu sendiri yang melaksanakan hukum cambuk itu. Bapak mewakili BPD hadir di? Tidak, kebetulan saya hadir juga. Bukan saya mewakili BPD pada saat itu, tapi kebetulan saya juga ada keperluan dengan kepala desa. Saya hadir pada saat itu. Nah, ini kan ada sesuatu yang aneh menurut saya. Kok bisanya padahal untuk membuat sebuah kebijakan itu kepala desa dengan BPD harus bekerja sama. Karena yang mengesahkan dari peraturan desa itu adalah BPD setempat, bukan hanya ditulis kemudian itu langsung diimplementasikan. Tidak ada lagi tanya jawab antara kepala desa, tokoh masyarakat dengan sebagai korban hukum cambuk, dan keluarganya langsung dipukul, langsung dicambuk. Ketika saya bertanya kepada si Siti, bagaimana perasaan kau ketika mendapatkan hukuman itu? Dia bilang dengan wajah yang tertunduk, kemudian dengan mimik yang sedih, tapi namanya juga anak adalah trauma. Saya takut dan saya malu. Saya malu untuk keluar, saya malu untuk bertemu dengan orang-orang. Terus saya tanya kenapa? Ya, karena saya takut jangan sampai orang semua tahu bahwa saya dihukum cambuk. Di kantor desa, kita undang orang-orang tokoh masyarakat untuk menghadiri sanksi ini, hukuman ini disaksikan oleh orang banyak, memang gitu jerah. Kalau mengatakan pelanggaran HAM, saya kira tidak ada. Pelanggaran HAM itu hanya penganiayaan. Kalau penganiayaan dalam hukum Islam tidak ada penganiayaan. Karena perempuannya yang paling merasakan malu secara psikologis dia merasakan itu, dan pasti akan ada label-label stereotip yang negatif kepada si Siti ini sebagai korban hukuman cambuk.
Yang tiganya ini sudah berkeluarga yang perempuan itu. Sudah dilempari dengan batu. Ya iya, kalau menurut ajaran agama kan di dalam Quran itu memang hukum orang berzina kan memang begitu. Tapi karena kita kan hidupnya di negara Bukan negara Islam, bukan ya? negara Islam. Jadi kalau bagi saya harus setuju. Iya, karena seolah yang melakukan itu adalah yang paling benar ya. Jadi kalau Namanya Subaidah. Dia menceritakan di masa kecil dia, di mana dia diajarkan oleh orang tua dia tentang Islam yang sederhana sekali, tentang kemarahan dia, bahwa dia marah ketika mengetahui ada hukuman seperti ini. kalau misalnya anak itu menjadi anak ibu atau itu cucu ibu atau kemenakan ibu ngomong apa? Kalau saya akan berontak, saya akan menghadap ke kepala desa. Kalau umpamanya kepala desa itu saya akan menuntut hukum apa ini, sementara negara kita ini kan negara Pancasila. Saya tidak terima, saya akan mengadu ke tempat yang paling di mana pengadilan manapun saya akan datangi, karena negara kita bukan negara hukum yang demikian. Kepala desanya bilang ini kan hukum adat. Adat sih adat, tapi kan kamu hidup di negara republik, di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan di negara Arab. Tanya pisau nih. Nah, ditanya nih, jawab dong yang benar sayang. Saya nggak tahu jawabnya itu salah. Salah. Bu, kalau misalnya di kita ini ada hukuman cambuk, ibu setuju enggak? Ya enggak dong, sakit. Sakit ya Bu ya. Biarkanlah Islam itu ada di hati kita, biarkanlah nilai-nilai Islam itu kita jalankan sesuai dengan apa yang kita pahami, dan biarkanlah Islam itu tertanam dengan sendirinya dalam diri kita tanpa harus ada sebuah kebijakan yang memaksa kita untuk menjalankan syariat tersebut. Keluarganya laki-laki bagaimana? Keluarganya itu perang. Macai mereka bukan teta. Kalau kan teta yang maksudnya yang pelihara gitu. Cuman saudaranya yang marah. Saudaranya laki-laki yang marah. Kenapa bisa marah sayang? Kenapa dia yang marah? Enggak tahu. Kita yang marah. Apa nak bilang deh? Apa dia bilang? Sudah saya kata. Nak daiki makata. Paganggura, iya reburane. Nak daiki pakuron. Terus agak biasa ini pura bicara pakuro. Bekok ki. Materi waktu nak pakai anu. Terik.